Selamat pagi pemirsa. ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, namun juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor stabilitas geopolitik maupun untuk kesejahteraan kawasan. Sebuah tonggak yang mestinya dijadikan acuan dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Kesuksesan penyelenggaraan presidensi G20 menjadi fondasi berharga untuk menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023 di tengah situasi dunia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 4 Mei 2023 dengan tema KTT ASEAN 2023 Tonggak Baru Kawasan bersama saya Leonard Samosir. Dan para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda juga dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Sehat ya. Sehat ya. Kawasan juga sehat dengan Indonesia sebagai ketua ASEAN? Ya, Indonesia harus sehat di kawasan ini. Harus sehat di kawasan ini. Sebelum kita bahas mengenai KTT ASEAN 2023, pemirsa dan Bang Gauden, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk pagi ini. Stop gimmick politik presiden. Wah, ini maksudnya apa nih, Bang Gauden? Gimmick politik presiden seperti apa yang harusnya di stop nih? Ya, ini kan permintaan dari para pengamat politik ya. Bagaimana sebaiknya di tahun politik ini tidak terlalu memperlihatkan hiruk pikuk untuk kepentingan politik, tetapi untuk kepentingan rakyat. Apalagi yang hiruk pikuk ini adalah ketua umum partai kebetulan merangkap sebagai menteri juga. Dan mereka berkumpul di istana, walaupun tidak ada larangan untuk itu. Yang dipersoalkan oleh para pengamat itu apakah etis atau tidak etis untuk menggelar acara kepartaian atau acara yang bukan kepentingan negara di istana. Tetapi kan tidak ada undang-undang yang melarang untuk itu ya. Iya sih. Yang mungkin adalah dipertanyakan orang soal etika ya, etika berpolitik ya, Bang Gauden ya. Ya, betul sekali. Tetapi etika itu kan bisa dipersoalkan juga ya. Debatable. Ya. Toh lembaga kepresidenan itu lembaga politik yang mestinya politik kebangsaan yang dikedepankan ya. Iya, politik kebangsaan berarti untuk semua anak bangsa ya. Dan ini yang kita harapkan juga diberikan teladan. Kalau saya sih terus terang masih terus percaya, Bang Gauden, bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang kepala negara yang berdiri di atas semua golongan. Dan ketika mungkin terkesan mengendorse beberapa orang sebagai calon pemimpin baru, itu kalau saya rasa beliau akan terus mengendorse semua yang nanti akan muncul di KPU. Begitu ya, Bang Gauden? Tapi saya malah tidak percaya beliau mengendorse calon tertentu ya. Oh, malah tidak ya? Karena berkali-kali itu Presiden mengatakan tidak akan cawe-cawe gitu ya. Oh iya. Untuk urusan koalisi dan presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden. Mudah-mudahan pernyataan itu tetap tegak lurus gitu. Mudah-mudahan saya dan sebagian orang yang mengira bahwa beliau sudah mulai mengendorse itu salah ya, sayanya ya, Bang ya. Kita harapkan begitu. Kita ke berita selanjutnya, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Satgas TPPU harus dukung pro justisia. Ini maksudnya bagaimana, Bang Gauden? Ya, memang di Republik ini apa-apa dibikin satgas ya. Dan dari satgas yang dibentuk itu kan terlihat memang tidak efektif ya. Kenapa, Bang? Ya, namanya juga satgas ya, itu kan ad hoc ya. Padahal ada lembaga penegak hukum yang menurut ketentuan undang-undang TPPU itu kan setiap temuan TPPU itu kan disampaikan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti, bukan untuk dibawa ke satgas lagi. Iya. Apalagi ini juga sudah ini saya juga agak bingung sih. Kan yang membentuk ini adalah hasil rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Ya, komite itu yang menjadi anggota di satgas itu juga. Iya, jadi kenapa tidak komitenya saja langsung bergerak? Karena di dalamnya juga ada penegak hukum kan ya, Bang Gauden ya. Kalau kita baca kepres pembentukan komite itu tegas sekali bahwa itu untuk mengawal ya. Mengapa dibentuk satgas? Untuk mengawal kasus
yang sebetulnya sudah terang benderang ya. Tetapi kita juga harus katakan masih terlalu banyak kasus lainnya. Tidak hanya kasus di Kementerian Keuangan yang mesti diobok-obok gitu. Iya, jangan kemudian berpanjang-panjang ya untuk sesuatu yang mungkin tidak seheboh atau tidak sebesar yang disebutkan di awal, begitu ya Bang? Ya, jangan sampai ada kesan karena ini tahun politik gitu ya. Setiap orang itu ingin mencari popularitas lewat kasus-kasus gitu. Iya. Jangan sampai kita mengira ada kerangka begitu ya. Iya, betul. Ya sudahlah, tampillah apa adanya. Jangan ada apanya. Begitu ya Bang Udin ya. Betul. Oke, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih di halaman 2. Ini terkait dengan pengamanan KTT ASEAN yang akan segera berlangsung. Polri menyiapkan 8, ini Satgas lagi Bang, 8 Satgas pengaman KTT ASEAN. Ini bagaimana Bang Udin? Ya, kalau Polri menyiapkan 8 Satgas ini Satgas yang benar gitu. Satgas sesungguhnya? Satgas sesungguhnya. Oke. Ya. Karena di Labuan Bajo itu akan diselenggarakan apa? KTT ASEAN. KTT ASEAN yang mesti dilakukan pengamanan sebaik-baiknya. Karena itu Polri membentuk Satgas. Mengapa dibentuk Satgas? Karena aparat keamanan organik di sana itu tidak cukup gitu, sehingga perlu bantuan. Bantuannya itu ya lewat Satgas ini. Iya, ini ada 8 Satgas pengaman yang masing-masing Satgas dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi ya Bang Gaudens ya. Ya, itu menunjukkan keseriusan polisi yang. Tetapi kita katakan bukan hanya tugas polisi di sana, juga tentara TNI juga bertugas di sana gitu. Iya, TNI dan kemudian juga pemerintah ya, aparat pemerintah yang lain juga harus full di situ ya, Bang Gaudens. Betul, karena ini KTT ASEAN tentu di tempat diselenggarakan acara itu dijadikan sebagai objek vital nasional. Betul. Objek vital nasional itu di bawah kendali TNI ya. Iya. Di Labuan Bajo tidak lama lagi itu yang akan mengantarkan kita juga ke editorial pemirsa dan Bang Gaudens. Di editorial pagi ini diberi tajuk KTT ASEAN 2023 Tonggak Baru Kawasan. Kalau penyelenggaraan event internasional kan biasanya memang ada dampak langsung kepada negara atau daerah atau kota tempat pelaksanaan. Tetapi kalau kita bicara soal KTT ASEAN 2023 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo ini Bang Gaudens, apa manfaatnya, apa yang menjadi baru, menjadi tonggak bagi kawasan Asia Tenggara? Ya, tentu disebut tonggak itu kan karena baru pertama kali Indonesia menjadi ketua di ASEAN. Setelah sukses menyelenggarakan G20, tentu diharapkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini memberikan pengaruh yang jauh lebih bagus. Tetapi buat saya setidaknya ada 3 parameter untuk dikatakan sukses itu KTT ASEAN. Yang pertama itu tentu sukses penyelenggaraannya. Pengerahan aparat keamanan itu bagian dari untuk menjamin sukses penyelenggaraannya. Tetapi jauh lebih penting lagi adalah sukses kesepakatan-kesepakatan yang diambil di Labuan Bajo, kesepakatan-kesepakatan yang mestinya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat pada umumnya di kawasan ASEAN. Dan yang 3, dan ini yang paling penting bagi saya itu, sukses itu juga diukur bagaimana masyarakat setempat, masyarakat di Labuan Bajo itu bukan jadi penonton terhadap KTT ASEAN itu, tetapi mereka juga diberi ruang untuk berekspresi, untuk berekspresi, memperlihatkan bahwa mereka juga menjadi bagian dari KTT ASEAN itu. Mereka itu bukan penonton, tetapi subjek yang harus diberdayakan di dalam KTT ASEAN itu. Oke, kita akan bahas itu Bang Gaudens dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 4 Mei 2023, KTT ASEAN 2023 Tonggak Baru Kawasan. KTT ASEAN 2023 Tonggak Baru Kawasan. ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, tetapi juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor stabilitas geopolitik maupun kesejahteraan kawasan. Sebuah tonggak yang mesti dijadikan acuan dalam ketentuan Indonesia di ASEAN tahun ini.
Kesuksesan menyelenggarakan presidensi G20 menjadi fondasi berharga untuk menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023 di tengah situasi dunia yang masih menghadapi berbagai tantangan. Rivalitas geopolitik yang makin tajam, dampak perang di Ukraina terhadap ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas keuangan masih terasa. Lambatnya pemulihan ekonomi global pasca pandemi masih menjadi pekerjaan berat yang dihadapi dunia internasional. Mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth akan berfokus pada penguatan ekonomi kawasan yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan, serta dapat bertransformasi menjadi kawasan yang berkomitmen pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itulah, harapan besar terhadap getaran konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur atau NTT 9-11 Mei mendatang akan mampu merumuskan kebijakan bersama yang mampu menjadi solusi bagi seluruh tantangan di kawasan. Indonesia tentunya juga dituntut untuk menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus mampu mengorkestrasi agenda-agenda KTT ASEAN sehingga mampu bertransformasi menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Harapan lainnya, Indonesia mampu memimpin kawasan dan mengukuhkan kebersamaan. Kuatnya ekonomi Indonesia dapat meningkatkan daya tawar terhadap pengambilan keputusan di ASEAN. Ditambah lagi, Indonesia potensi pasar terbesar di Asia Tenggara karena memiliki jumlah penduduk yang besar. Merujuk pada posisi tawar tersebut, Indonesia jelas memiliki pengaruh besar untuk mengendalikan Asia Tenggara. Indonesia memiliki posisi kuat di kawasan dengan atau tanpa menjadi ketua ASEAN. Namun, dengan menduduki posisi sebagai ketua ASEAN, Indonesia memiliki keleluasaan dalam mengimplementasikan kepentingan politik kawasan. Prinsip ketidakberpihakan yang dianut Indonesia selama ini akan memberi peluang mengoptimalkan peran sentral ASEAN di kawasan. Tidak adanya kecenderungan itu membuat Indonesia punya modal integritas mencegah meruncingnya polarisasi di kawasan. Negara-negara ASEAN tetap kuat selama mereka bersatu untuk tujuan yang sama. Jika tidak, dua aktor utama sistem internasional, China dan Amerika Serikat, akan meningkatkan pengaruhnya terhadap negara ASEAN dan meruncingkan polarisasi politik dan keamanan di kawasan. Polarisasi inilah yang membuat ASEAN sulit mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan berbagai dampak disrupsi permasalahan di kawasan. Berlarut-larutnya penyelesaian kudeta militer di Myanmar, salah satu contohnya. Untuk itulah, jika sukses dengan rangkaian KTT ASEAN 2023, maka semakin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan yang secara konkret dapat memberi manfaat kepada masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai salah satu epicentrum perekonomian dunia. Tidak hanya dalam konteks geopolitik, sudah saatnya negara anggota menyadari perlunya ASEAN lebih kuat dan bersatu jika perekonomian dan masyarakatnya tidak ingin tertinggal dari lingkungan global yang semakin kompleks dan kompetitif. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Godes, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini. Mas Didi, selamat pagi. Pagi Mas, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga Mas Didi, lama tidak berjumpa. Mas Didi, kalau kita bicara KTT ASEAN 2023, Editorial Media Indonesia mengatakan bahwa ini adalah tonggak baru kawasan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Indonesia sebagai ketua untuk membuat ASEAN, KTT ASEAN tahun ini benar-benar signifikan? Apakah misalnya harus ada resolusi, kalau saya berpikir Mas, untuk mendamaikan keadaan Myanmar, atau ada pernyataan yang lebih tegas terkait dengan konflik Laut Cina Selatan, atau seperti apa Anda pikir? Yang pertama, kalau diberi kesempatan sebagai ketua, harus benar-benar jadi pemimpin seperti dilakukan oleh Presiden Soeharto di masa-masa sebelumnya dengan pemimpin Menteri Luar Negeri seperti Ali Akbar. Nah, kalau sudah berwibawa seperti itu,
baru bisa masalah-masalah ketidakstabilan regional, konflik kawasan, hak asasi manusia di Myanmar, masalah-masalah perbatasan, itu lambat laun bisa diselesaikan. Tapi kalau nggak bisa memimpin, dianggap bukan pemimpin, dianggap lemah, dianggap banyak masalah, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau menurut Anda, Indonesia masih diragukan begitu, Mas Didi, wibawa sebagai ketua ASEAN ini? Saya mau mengkritik ya, diplomasi, ya, kepemimpinan diplomasi politik luar negeri Indonesia itu terombang-ambing, tidak jelas antara kekuatan Cina dan Amerika, dan bingung. Ya. Di Undang-Undang Dasar kan sudah jelas itu harus mandiri, ya, politik bebas aktif, dan itu memainkan peran, nggak boleh tergantung kepada A, kepada B, kepada kanan, kepada kiri. Dan ASEAN itu tempat yang paling bagus untuk memimpin dan mengaktualisasikan peranannya yang lebih besar. Semua negara di dunia ini itu berkelompok, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, itu semuanya nggak bisa dilakukan sendiri, dan Indonesia harus melakukan itu. Pada kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama ini nol, kurang. Dan Pak Jokowi sendiri itu nggak mau hadir di forum-forum internasional. Sekarang waktunya, 2 tahun ini waktunya untuk menjalankan itu, sehingga kepemimpinan berikutnya jalan. Mas Didi, kalau kita lihat kepemimpinan Indonesia pada saat memimpin KTT G20 tahun lalu, itu kan sebenarnya cukup signifikan, Mas. Kita lihat Presiden itu berani datang ke Rusia dan ke Ukraina sekaligus untuk berusaha mendamaikan. Memang belum berhasil. Lalu kalau kita lihat juga pertemuan-pertemuan itu intensif untuk kemudian mendinginkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Anda tidak lihat itu sebagai sesuatu yang signifikan untuk membuat wibawa Indonesia di ASEAN ini, Mas Didi? Ya, coba dilihat komentar saya kepada Pak Jokowi, ya. Komentar saya itu kritis semua, tetapi untuk keberanian kunjungan ke Ukraina dan Rusia, itu sesuatu yang positif, itu diteruskan. Tapi kan di EJ itu kan cuma lobby urusan gandum, ya enggak? Itu harus diteruskan, dan tidak sendiri, harus bersama-sama ASEAN. Kalau perlu ada pertemuan ASEAN dengan Rusia, ASEAN dan Ukraina. Itu dilihat di dunia bahwa ASEAN akan akan menjadi penengah. Kan nggak bisa konflik itu diselesaikan oleh Amerika, ya, karena berpihak kepada Ukraina. Nggak bisa diselesaikan oleh China karena dia berpihak kepada Rusia. Yang bisa itu yang netral, dan itu tidak diambil peranannya oleh ASEAN, oleh Indonesia. Kalau begitu konkretnya seperti apa, Mas Didi? Mas Didi, konkretnya seperti apa yang Anda harapkan dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN supaya lebih signifikan? Politik internasional itu kan komunikasi. Komunikasi itu harus berjalan terus, memperbanyak kawan di pihak yang netral, ya enggak? Sekarang ini pihak yang bermusuh-musuhan itu paling kuat, mungkin 2/3, ya, mungkin 60% atau 70% itu belah menjadi 2. Nah, seperti Soekarno, ya, kayak Soekarno lah gitu. Soekarno kan mengajak Mesir, mengajak India, mengajak macam-macam untuk menjadi kekuatan ketiga, dan itu legendaris kan, pertemuan di Bali. Seperti itu tidak ada. Nah, nggak usah seperti itulah, seperti Ali Alatas saja, memainkan peran penting untuk konflik China, ya, dan Israel. Kalau Anda, Mas Didi, masih percaya bahwa ASEAN tetap akan bisa signifikan pengaruhnya di dunia? ASEAN sangat-sangat penting. Di mana pertumbuhan di Amerika kan pertumbuhan makin lama makin merosot, jadi 2, 1, nanti 0, inflasinya juga tinggi. ASEAN ini negara yang sedang growing, dan itu menjadi alternatif selain Cina dan India, ya. Tapi masalahnya kan memang banyak kesenjangan macam-macam, perbatasan, ya itu individu aja banyak masalahnya, apalagi ASEAN. Baik, jadi kita harus meningkatkan dulu mungkin wibawa, ya, Indonesia menurut Anda, Mas Didi, supaya kemudian bisa membuat perubahan signifikan, tonggak baru kawasan di lewat KTT ASEAN tahun ini. Begitu ya, Mas Didi, ya? Ya, wibawa, kemudian mempromosikan, ngomong terus, bicara terus di media internasional, bertemu dan komunikasi, ya, nggak boleh menghindar, nggak boleh. Gitu. Baik. Kita harapkan itu bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan untuk saat ini terima kasih
pendapat yang Anda berikan, Rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini. Mas Didi, selamat pagi. Terima kasih. Bagaimana Bang Gaudens, kalau menurut Mas Didi Rahbini, posisi tawar Indonesia akan lebih kuat, akan lebih signifikan membuat perubahan sebagai ketua ASEAN tahun ini, dengan KTT yang tidak lama lagi akan dilaksanakan di Labuan Bajo, kalau wibawanya sudah tinggi dulu begitu, kalau saya terjemahkan. Bagaimana? Ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Didik ini kan soal persepsi ya, bahwa beliau mempersepsikan diplomasi politik luar negeri Indonesia itu belum mumpuni, tetapi faktanya itu dalam berbagai hubungan bilateral di kawasan ini maupun di literal gitu, Menteri Luar Negeri Retno itu cukup bagus di dalam berdiplomasinya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah diplomasi kepemimpinan yang berwibawa? Menurut saya sih cukup berwibawa ya. Buktinya ketika Indonesia menjadi ketua G20 itu kan banyak pemimpin dunia yang datang ke Bali pada saat itu. Itu menunjukkan langsung bahwa mereka menghargai kewibawaan Indonesia begitu ya? Ya, di mata negara-negara sahabat itu Indonesia itu penting. Nah, dalam konteks ASEAN, Indonesia itu termasuk negara yang paling disegani di ASEAN, dan diharapkan, saya sependapat pada titik harapan bahwa kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini mestinya memberikan sesuatu yang berbeda gitu ya. Benar bahwa ketika zaman Soeharto itu Indonesia sangat disegani, ASEAN disegani, iya itu. Tetapi kan zaman sudah berubah ya. Kalau kita berbicara pada masa lalu itu kan berbicara tentang demokrasi. Sekarang ini kan berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia gitu. Yang pada masa lalu itu tidak menjadi poin penting gitu. Sekarang kan menjadi poin penting gitu. Kalau bicara yang lebih konkret ya Bang Gaudens, apa sebetulnya kira-kira yang bisa mengkonfirmasi keberhasilan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, yang kita harapkan akan muncul di KTT ASEAN tidak lama lagi di Labuan Bajo itu? Apakah misalnya seperti yang tadi saya tanyakan ke Mas Didi, ada pernyataan bersama, resolusi terkait penyelesaian konflik di Myanmar misalnya, atau seperti apa? Ya, ada sekitar 5 atau 6 pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo nanti, dan beberapa poin sudah disiapkan, termasuk yang terkait dengan hak asasi dan pemberdayaan masyarakat komunitas yang itu akan menjadi deklarasi di Labuan Bajo nanti, dan itu diharapkan menjadi poin penting. Karena itulah tadi saya katakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat komunitas itu, mestinya masyarakat Labuan Bajo itu yang diberdayakan lebih dulu sebelum pemberdayaan masyarakat ASEAN gitu kan, karena tempat KTT-nya di sana gitu. Tetapi persoalannya kan di NTT kan daerah miskin ya, menyelenggarakan kemeriahan, kemewahan di daerah miskin ini tantangan tersendiri juga gitu. Kenapa itu Bang? Persisnya apa tuh yang harus diselesaikan dengan saudara-saudara kita di Labuan Bajo dan sekitarnya? Ya, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan persiapan KTT juga, terutama tentang hak-hak masyarakat setempat juga perlu diperhatikan, dan juga masalah kemiskinan juga perlu diperhatikan gitu, sehingga sukses KTT itu sukses bagi masyarakat Labuan Bajo juga gitu. Tadi itu memang harus diselesaikan. Tadi menarik juga yang dikatakan oleh Profesor Didi Rahbini itu, Bang Gaudens. Menurut beliau bahwa Indonesia tidak jelas katanya, terombang-ambing kepada dua kekuatan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya adalah begini, ketika diplomasi dilakukan kepada dua belah pihak, Presiden Joko Widodo berhubungan baik dengan Joe Biden Amerika Serikat, juga berhubungan baik dengan Xi Jinping Tiongkok, itu kan sesuatu yang sebenarnya harusnya dilakukan. Ini saya memang awam ya. Atau memang itu artinya adalah memang terombang-ambing, tidak jelas memihak kepada siapa. Mungkin itu yang disampaikan Pak Didi. Dianggap terombang-ambing karena memang sikap netral itu dia tidak boleh berpihak kemana-mana. Kalau yang diinginkan Prof. Didi itu kan harus tegas itu kemana kiblatnya. Pihaknya. Tetapi kan perintah konstitusi itu kan
bagaimana berdiplomasi, diplomasi luar negeri yang bebas aktif. Itu artinya bebas kita berkawan dengan Amerika, bebas juga kita berkawan dengan Tiongkok gitu. Tidak ada tekanan di situ, dan itu diperlihatkan dengan elok sekali di dalam diplomasi yang dilakukan Menteri Retno gitu. Pertanyaan mendasar adalah biasanya setelah ada pertemuan internasional seperti ini, apa manfaat bagi Indonesia? Karena kalau kemudian tidak bermanfaat signifikan, tadi Bang Gauden sudah sebut bagian lebih kecil dari penyelenggaraan Labuan Bajo, kan akhirnya jadi sia-sia juga. Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gauden, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Gauden, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kita berpengalaman sudah melaksanakan KTT G7 dan itu dianggap sangat berhasil. G20 meningkatkan ke G20 dan G7 kalau nggak salah ya. Oh oke. Itu meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata dunia, sehingga apa yang disampaikan Jokowi saat itu betul-betul menggetarkan, membuka wawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Contohnya banyak negara yang melakukan hal yang sama dengan Indonesia dalam hal sumber daya alamnya. Contohnya Malaysia. Yang kedua, saya tadi mengomentari apa yang disampaikan oleh Profesor Didi Rahbini itu, bahwa pada tahap pertama Jokowi nol. Betul, Jokowi sudah mengatur strategi bahwa pada tahap pertama memperkuat dalam negeri dulu. Dalam negerinya sudah bisa kira baru meloncat ke atas. Kalau dalam negerinya kacau balau, dia nggak mungkin naik ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap KTT ASEAN ini membuat solidnya negara-negara di ASEAN. Yang disampaikan oleh Bung Gauden tadi, jangan terjadi polarisasi antara kekuatan Amerika dan Cina. Kita kepingin tidak ada lagi intervensi-intervensi di ASEAN seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, di mana negara Asia Tenggara ini banyak dirugikan dengan klaim-klaim sepihak dari Cina. Nah ini murni negara ASEAN harus solid. Kenapa Eropa bisa membuat Fakta Ekonomi Eropa atau Uni Eropa? Kenapa tidak ada Fakta Ekonomi ASEAN atau Persatuan ASEAN dalam mengembangkan ekonomi? Sebab dari ketahanan pangan, ASEAN itu sangat kuat. Banyak produsen-produsen pangan yang sangat kuat. Myanmar, Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Dalam sumber daya manusia juga kita sangat kuat. Banyak orang-orang pintar di ASEAN. Dalam sumber daya alam apalagi. Kita ASEAN penghasil timah terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia. Dan hal-hal lain yang banyak lagi. Nah kita berharap ini bisa memanfaatkan agar meningkatkan kualitas bangsa ASEAN. Khususnya Indonesia dan pada umumnya ASEAN. Jangan cuma di negara berkembang. Harus menjadi negara maju. Ini negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Hubungan luar negeri yang dilakukan. Saya pikir Menteri Luar Negeri sudah sangat aktif. Bagaimana petugas pembicara Indonesia itu berbicara di PBB sewaktu diserang oleh Vanuatu tentang Papua. Bagaimana mereka bicara membalikkan fakta dan menyatakan sehingga terpukullah orang-orang Asia Pasifik yang membela Papua. Yang ketiga,
saya ingin mengatakan sebenarnya bangsa Indonesia sangat punya peran penting di negara ASEAN dalam jumlah sumber daya manusia sangat besar, dalam segi luas wilayah juga sangat besar. Nah ini negara Indonesia adalah negara harusnya jadi pemimpin yang baik yang bisa mengayomi seluruh bangsa Asia sehingga tidak terpolarisasi. Bersatulah ASEAN untuk menuju negara maju. Jangan lagi diintervensi oleh negara-negara lain dan terpolarisasi oleh kepentingan dunia yang tidak penting sesuai dengan anggaran dasar undang-undang dasar kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Gauden. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Silakan Pak. Pak John, silakan pendapat Anda. KTT ASEAN 2023 tonggak baru kawasan. Jadi ya Indonesia kan dah cukup berhasil ya di G20 di Bali kemarin belum lama ini. Kita dipercaya lagi memimpin pucuk pimpinan ASEAN. Cuma ada masalah di sini yang harus tanggung jawabnya ketua ASEAN sekarang ini, yaitu masalah Myanmar yang berlarut gitu ya. Kita tidak tahu kemarin di G20 itu kan yang fokus kita kan masalah Ukraina Rusia karena pas lagi meledaknya perang itu kan. Sekarang ini udah berlarut di Myanmar. Ya ini sebenarnya tanggung jawab ketua baru kita ini Indonesia. Karena awal-awal Indonesia kan sangat getol betul masalah Myanmar, khususnya di Rohingya itu kan. Sekarang kita imbasnya kan kita juga, Bung Leo. Sampai di Aceh kan masih ada sekarang terdampar apanya. Nah, jadi ini kita tidak usah terlalu jauh sangat dulu masalah. Ini kita selesaikan dulu. Nah, Pak Jokowi mudah-mudahan di akhir-akhir kepemimpinan dia ini ya dia menampakkan ini. Ya diundang itu junta itu. Ini yang paling berat kalau masalah Laut Cina Selatan itu global betul itu masalahnya, itu internasional betul. Kita tapi punya nilai tawar juga. Itu yang saya maksud dari lagi ya. Masalah ekonomi ya, masalah itu kita ya ASEAN kita kan mulai oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pak Edward, Bang Gauden tadi mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya sudah berdiplomasi khususnya internasional dengan aktif ya. Dan dikatakan bahwa harusnya Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini bisa membuat anggota-anggotanya solid dan dalam hubungan dengan ketegangan Amerika Serikat Tiongkok jangan berpihak ke salah satu. Bagaimana Bang Gauden? Ya memang kebanyakan di antara kita itu latah ya, selalu melihat pihak luar itu jauh lebih unggul ketimbang Indonesia. Padahal diplomasi Indonesia itu kurang apa unggulnya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ASEAN, memang ASEAN itu sejak awal didesain untuk lebih kepada kerjasama ekonomi, bukan faktor pertahanan. Karena itu kita akan memasuki era pasar bebas di ASEAN misalnya. Juga memang perlu didorong mata uang lokal itu harus kuat gitu, ketimbang kita harus selalu mengacu kepada mata uang Amerika atau apa gitu. Lebih bagus kita memang lebih perlu dipikirkan itu untuk melakukan hubungan bilateral ini ya. Hubungan bilateral di antara menggunakan dua mata uang masing-masing. Nah, terkait dengan Myanmar menjadi kendala itu karena persoalan yang ada di Myanmar itu dianggap oleh ASEAN selama ini sebagai persoalan internal negara itu sendiri. Negara berdaulat yang tidak bisa dicampuri. Tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diintervensi. Meski demikian, ASEAN selalu melakukan advokasi yang terkait dengan bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia. ASEAN sebagai sebuah kekuatan kawasan tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi terlalu dalam terhadap negara anggotanya. Ya, karena itu juga banyak teman yang dalam hal Myanmar ini, Bang Gauden mengatakan, kenapa sih Indonesia tidak bisa menginisiasi
seperti yang dilakukan oleh PBB di sekian negara atau daerah yang berkonflik, itu mengirimkan semacam pasukan perdamaian. Kalau PBB kan pernah ada di Bosnia, pernah ada di Kamboja. Kenapa ASEAN sekarang waktunya Indonesia sedang jadi ketua tidak bisa menginisiasi itu pasukan perdamaian konteksnya Bang ke Myanmar? Itu karena memang tadi tidak bisa intervensi itu. Itu bisa, tetapi dalam kerangka PBB. Indonesia harus ini, PBB. Indonesia yang terkait dengan pasukan itu, Indonesia aktif mengirimkan pasukannya dalam kerangka tugas PBB. Betul. Bukan bilateral, misalnya Indonesia mengirim pasukan langsung ke Myanmar, itu tidak bisa. Maksudnya konsepnya begitu Bang, ketika PBB kan sebagai organisasi negara-negara dunia melihat ada konflik di satu negara anggotanya yang tidak bisa diselesaikan sendiri, akhirnya menginisiasi pasukan perdamaian yang anggotanya adalah dari sekian anggota PBB termasuk Indonesia. Apakah hal serupa tidak bisa dilakukan di kawasan ASEAN dalam kasus ini di Myanmar? Bisa saja, soal bisa atau tidak itu bisa saja, tetapi tetap yang berinisiatif itu PBB, bukan negara-negara di ASEAN gitu. Negara-negara di ASEAN itu paling banter itu melakukan diplomasi diplomasi untuk mempengaruhi. Verbal ya berarti ya. Tidak bisa dia mengerahkan kekuatan bersenjata. Pengerahan kekuatan bersenjata yang dilakukan Indonesia selama ini tetap dalam kerangka misi perdamaian PBB, tidak untuk yang lain itu. Kalau begitu apakah misalnya, kan ini kan sudah kita ikuti Bang, perkembangan di Myanmar, bahwa sekian pihak sudah berpendapat, sudah menghimbau untuk berdamai, tapi kan tidak juga terjadi. Junta militer di sana ya bersikeras juga. Kalau kemudian itu tetap tidak berubah saat Indonesia menjadi ketua ASEAN, apakah itu kemudian bisa dikatakan Indonesia tidak berhasil menjadi ketua ASEAN? Keberhasilan itu kan tidak hanya ditentukan oleh kasus Myanmar tetapi setidaknya yang dilakukan Indonesia selama ini juga dalam kerangka kerjasama ASEAN itu mendesak junta militer di sana untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang bertikai di Myanmar. Tetapi ASEAN tidak bisa melakukan intervensi langsung, apalagi yang pernah dilakukan oleh Indonesia juga negara-negara ASEAN itu mengecam terkait dengan hak asasi manusia pernah dilakukan, tapi kan hanya tingkat verbal tidak lebih dari itu. Memainkan peran yang tentunya tidak mudah di tengah-tengah dua kekuatan kita bilang ekonomi dan politik lah ya, Amerika Serikat dan Tiongkok yang berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara ini Bang. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN? Karena secara de facto kan Indonesia paling besar dari jumlah penduduk, dari wilayah di ASEAN, supaya kemudian ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok itu benar-benar bisa mereda, atau bahkan kalau saya boleh berharap benar-benar hilang Bang. Bagaimana Bang? Ya loh, ASEAN itu ibarat gadis cantik ya, yang diminati oleh banyak orang gitu. Mengapa disebut demikian? Karena sebagai dalam potensi sumber kekayaan alamnya begitu berlimpah di ASEAN ini. Kemudian dari sisi jumlah penduduk ASEAN itu tinggi juga gitu. Karena itu menjadi potensi pasar. Maka tidak heran negara-negara lain itu berlomba-lomba untuk mempengaruhi ASEAN. Tetapi yang harus dilakukan, dan itu sebaiknya dilakukan oleh Indonesia yang saat ini menjadi ketua ASEAN itu, bagaimana meningkatkan potensi ASEAN untuk kepentingan internal ASEAN sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain itu. Kalau bicara tema KTT ASEAN kali ini kan Bang Gaudens, ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ini apa sih ya persisnya yang kemudian akan bisa dirasakan oleh ASEAN, dan terlebih khusus lagi masyarakat Indonesia, terlebih khusus lagi di Labuan Bajo yang menjadi penyelenggara. Yang saya katakan tadi bahwa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru karena penduduknya besar, tetapi kan yang paling penting itu kan bukan soal pertumbuhannya. Bagi kita yang paling penting itu bagaimana setiap pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakatnya. Berkualitas ya. Berkualitas ya. Begitu juga yang terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Ini kan baru pertama kali dan pada masa Presiden Jokowi, pada sisi itu saya mau memberikan apresiasi kepada
Presiden Joko Widodo yang sudah menunjuk Labuan Bajo gitu kan. Banyak tempat lain, banyak provinsi lain. Banyak opsi lain ya. Banyak opsi lain. Danau Toba daerah saya itu Bang. Tetapi kali ini Presiden Joko Widodo itu jatuh hati kepada Labuan Bajo. Nah, yang diharapkan itu bagaimana penyelenggaraan event-event internasional itu memberikan dampak langsung kepada masyarakat setempat. Mudah-mudahan KTT ASEAN ini tidak mengecewakan rakyat di Labuan Bajo gitu. Tadi ada pemirsa juga, Bang Gaudens, saya lupa ya, Pak Edward kalau tidak salah, yang berharap sebetulnya melihat kawasan Uni Eropa itu benar-benar sudah ada kesatuannya di sana. Bahkan dengan keberanian, walaupun kemudian Inggris belakangan kan akhirnya keluar dari Uni Eropa, tapi mereka menyatukan mata uangnya, membentuk mata uang baru euro. ASEAN itu bisa tidak meniru hal seperti itu, atau memang tidak usah meniru, yang penting kemudian meningkatkan hubungan antar negara supaya ASEAN ini menjadi benar-benar kuat sesama ASEAN dulu. Dari sisi peta jalan itu kan sudah dilakukan ya. Misalnya bagaimana orang bisa bebas untuk masuk ke negara-negara ASEAN tanpa harus visa gitu. Bebas visa ya antara anggota ASEAN. Itu kan peta jalan yang bisa memungkinkan untuk satu mata uang. Satu mata uang untuk ASEAN itu mungkin agak susah, tetapi bagaimana mata uang satu negara di negara lain bisa dipakai itu mungkin itu pilihan yang paling mudah gitu. Bilateral. Tapi kalau kita membandingkan dengan Eropa gitu, tidak apple to apple juga. Mengapa demikian? Eropa itu kuat itu karena selain dia terkait dengan ekonomi juga terkait dengan pertahanan gitu. Sehingga dia kuat gitu. ASEAN itu tidak memilih soal pertahanan, lebih kepada kerjasama ekonomi gitu. Apa yang bisa diambil oleh Indonesia dari keberhasilan nantinya penyelenggaraan KTT ASEAN? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens, saat pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, selalu pertanyaan kita, masyarakat Indonesia, termasuk waktu penyelenggaraan KTT G20, apa sih manfaatnya untuk Indonesia, apa sih manfaatnya untuk kita, rakyat ini? Kan itu hanya bicara-bicara konsep-konsep tataran tinggi, internasional, multilateral. Manfaatnya untuk Indonesia apa untuk KTT ASEAN ini? Ya, tentu yang paling penting buat saya itu kan manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat ya, masyarakat Manggarai Barat di daerah di mana diselenggarakan itu. Setidaknya itu saat ini dihadirkan fasilitas-fasilitas bertaraf internasional nasional di Labuan Bajo. Gitu. Yang tadinya tidak ada? Tadinya tidak ada. Dan perhatian pemerintah pusat di dalam pembangunan di sana itu benar-benar sangat dirasakan. Tetapi lagi-lagi harus kita katakan, jangan lupa juga hak-hak rakyat. Kalau memang harus ganti rugi gitu di dalam pembangunan itu ya berilah ganti untung gitu, tidak harus ganti rugi. Jangan namanya ganti rugi. Jangan sampai setelah selesai sebuah event besar, apakah itu G20 maupun KTT ASEAN itu tetap ada kenangan yang manis buat masyarakat setempat. Yang manis itu kalau penyelenggaraan sebuah kegiatan bersifat internasional itu mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti misalnya terkait dengan KTT ASEAN. KTT ASEAN itu diselenggarakan di daerah yang stuntingnya tertinggi, kemiskinannya juga tinggi. Gitu. Mestinya dengan penyelenggaraan KTT ASEAN itu, apalagi dana yang dipakai itu besar-besaran, diharapkan juga masyarakatnya itu berubah. Ada perubahan yang diharapkan oleh masyarakat jauh lebih sejahtera di sana. Gitu. Dan itu perubahannya permanen ya, jangan kemudian setelah selesai event kembali lagi ke kondisi awal begitu. Kalau tidak permanen namanya gimmick gitu. Namanya gimmick. Bang, tapi kalau bicara untuk konteks yang lebih luas, untuk Indonesia sendiri, masyarakat bangsa Indonesia, manfaat KTT ASEAN ini apa ya? Ya, manfaatnya sangat besar. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu, KTT ASEAN itu diselenggarakan tidak jauh dari masa pandemi ini kan. Bahkan pandemi juga masih berlangsung saat ini. Selain itu, KTT ASEAN itu diselenggarakan pada saat situasi geopolitik
regional itu tidak terlalu bagus. Hubungan Rusia dan Ukraina itu masih juga belum baik-baik sampai sekarang. Nah, KTT ASEAN diharapkan mampu menyuarakan perdamaian itu. Setidaknya perdamaian itu disuarakan dari Labuan Bajo untuk dunia gitu. Dan itu bisa bermanfaat tentunya untuk Indonesia ya? Oh, harus bermanfaat untuk Indonesia. Indonesia mestinya menjadi pelopor. Indonesia kan udah damai ya. Betul. Mudah-mudahan juga tahun politik itu tetap damai gitu. Dan yang paling penting, keketuaan Indonesia di ASEAN itu mampu mempengaruhi peta politik dunia. Itu kan harapannya. Iya. Bagaimana kita bisa menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tapi benar-benar juga menguntungkan untuk bangsa kita. Itu yang kita harapkan ya Bang. Ya, keuntungan tentu keuntungan ekonomi sih yang paling penting. Keuntungan ekonomi dan juga keuntungan mungkin posisi tawar kita ya, sehingga Pak Didi Rahbini tidak lagi melihat misalnya wibawa Indonesia masih kurang di mata internasional. Ya memang begitu. Di Republik ini masih banyak orang yang yang pesimistis. Padahal sekarang itu era optimistis. Itu perlu juga Bang. Kritik itu perlu supaya membuat kita tidak terlena juga. Itu kita ambil manfaatnya saja. Kita harapkan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo bisa berjalan dengan baik. Bang Gaudenz, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, kita berharap dengan kesuksesan rangkaian KTT ASEAN 2023 akan semakin menunjukkan bahwa Indonesia punya peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan yang secara konkret dapat memberikan manfaat bagi masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai salah satu epicentrum atau pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sudah saatnya negara anggota ASEAN menyadari perlunya ASEAN yang lebih kuat dan bersatu jika perekonomian dan masyarakatnya tidak ingin tertinggal dari lingkungan global yang semakin kompleks dan kompetitif. Kita dukung sama-sama KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.